Selamat pagi kelas pemuda-pemudi. Hari ini minggu pertama pada bulan Februari tahun 2021 kita belajar masuk dalam kesatuan yang kelima. Kalau pada minggu lalu kita belajar kesatuan yang keempat dan hari ini kita belajar kesatuan yang kelima. Bagaimana kita belajar bersikap tegas terhadap semua kejahatan dan dosa. Dan mari kita belajar dari teks Alkitab kita diambil dari 1 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Ayat ini cukup panjang tapi di bawah perikop dosa dalam jemaat. Dan mari kita memohon pimpinan Tuhan dalam doa kita pada pagi hari ini. Bapa di surga, kami berdoa supaya kami memahami sebagian firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Galatia 6 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Galatia 6 ayat yang ke-1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ayat ini penulisnya sama, yaitu Rasul Paulus, dan kita juga melihat dari 1 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat 13, ketika di satu jemaat ada satu kesalahan, ada satu pelanggaran, ada satu dosa yang serius menurut Alkitab, apa yang harus dilakukan oleh gereja? Pada intinya Galatia pasal 6 itu mengajarkan harus ada bimbingan, harus ada pertolongan. Nah, mari kita lihat bersama-sama. Waktu Rasul Paulus menulis surat 1 Korintus pasal yang kelima ini kepada jemaat di Korintus, karena Rasul Paulus mendengar selain ada masalah perselisihan, ada masalah karunia-karunia rohani, ada masalah-masalah ibadah, ada masalah kepemimpinan di jemaat Korintus, tapi juga ada persoalan dosa di dalam jemaat. Dan Rasul Paulus tidak ada di Korintus waktu itu, sehingga di ayat 1 Rasul Paulus mendapat laporan. Pasal 5 1 Korintus 5 ayat 1, Rasul Paulus dilaporkan begini, memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa, sehingga seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi Rasul Paulus mendapatkan berita bahwa di Korintus ada pelanggaran, ada dosa. Dosa ini dosa yang serius sekali, dan itu juga dosa yang ditentang oleh pemerintah Romawi ketika itu. Bahkan kata Alkitab ini orang-orang yang tidak Kristen pun menentang dosa ini. Dosa itu apa? Dosa itu adalah dosa hidup berkumpul secara suami istri dengan ibunya sendiri atau ibu tirinya. Jadi ini yang disebut sebagai dosa incest. Ya, kecenderungan seorang hidup dengan istri ayahnya. Itu aneh. Bagi kebanyakan orang Kristen itu satu dosa, dan bagi orang-orang dunia juga itu satu pelanggaran yang berat. Nah, ternyata di jemaat Korintus itu ada orang yang seperti itu. Dan bukan saja ada, ternyata mereka juga bukan orang yang sembarangan. Di dalam ayat yang kedua dikatakan mereka adalah orang-orang yang berpengaruh di masyarakat, ya, tapi hidup sebagai anggota jemaat di Korintus. Sekalipun demikian, ayat 2 bilang begitu, sekalipun demikian kamu sombong, tidaklah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Jadi Rasul Paulus sekarang mulai masuk dalam satu hal yang penting sekali, bagaimana dosa itu adalah dosa yang serius, tapi dilakukan oleh orang yang mempunyai pengaruh di antara gereja maupun di antara masyarakat. Jadi
memang kadang-kadang ini menjadi dilema bagi banyak orang. Coba kalau yang melakukan kesalahan itu orang yang tidak berpengaruh, waduh, tiba-tiba telunjuk semua orang menunjuk. Tapi coba kalau orangnya orang yang berpengaruh, tiba-tiba telunjuk orang bengkok semuanya, ya. Tidak ada yang melakukan pembinaan, pertolongan, dan teguran apapun juga. Nah, ayat ini menolong kita bagi masyarakat. Memang kebanyakan kita agak kompromi dengan dosa seperti itu. Tapi di gereja kita harus memiliki sikap yang tegas. Setidaknya kita belajar dari teks ini hal-hal yang penting sekali. Hal yang pertama yang penting itu kita memang harus bersikap tegas dengan menolong orang itu memahami bahwa itu adalah dosa, itu adalah kesalahan. Inses, percabulan itu adalah dosa. Nah, jadi orang harus ditegaskan kesalahannya. Penegasan terhadap orang itu supaya, kata Rasul Paulus dalam bagian ini ada hal yang penting di ayat 3 sampai ayat 5 itu bilang ya, sebab sekalipun secara badani aku tidak hadir, tetapi secara rohani aku hadir. Aku sama seperti kamu, aku hadir. Aku telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal semacam itu. Ya. Bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi ada bagian yang penting sekali. Intisari daripada hukuman itu adalah supaya orang itu bertobat. Ya. Intisari daripada ketegasan Kristen, seorang Kristen memang harus melakukan disiplin terhadap orang yang melakukan incest dalam jemaat, atau orang melakukan pelanggaran moral yang dalam ayat gereja di pasal 12 itu dikatakan yang merugikan nama baik gereja. Artinya dia misalnya juga melakukan kejahatan yang begitu rupa membawa-bawa nama gereja dan juga mempermalukan nama Tuhan. Secara kita memang harus menegur orang yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, Bapak Ibu, pemuda-pemudi sekalian, saya merasa bahwa bagian ini bagian yang penting sekali. Coba perhatikan kata yang utama di bagian ayat yang keempat itu, ayat yang keempat itu. Ayat yang ketiga bilang, aku menjatuhkan hukuman. Kenapa begitu? Karena orang ini sudah hidup dalam Tuhan. Aku menjatuhkan hukuman supaya, ayat yang kelima, orang itu binasa tubuhnya agar rohnya dapat diselamatkan. Jadi hukuman itu bertujuan untuk menolong orang itu terlepas daripada dosa itu. Disiplin, ketegasan untuk menolong, bukan untuk balas dendam. Kalau balas dendam dengan orang yang ingin menolong itu pasti beda ya. Ini kebetulan yang bersalah si A, ya kita dibloskeun we ya, kita suntrungkeun. Nggak bisa seperti itu. Harus ada nilai-nilai yang objektif. Ya, nanti kita belajar bersama-sama dari Matius pasal yang ke-18. Jadi perhatikan bahwa Tuhan menginginkan kita bersama-sama melakukan pertolongan kepada orang itu. Dalam Matius pasal 18 Tuhan Yesus mengajarkan ya, kalau ada orang yang jatuh dalam kesalahan, apa yang harus dilakukan? Kata Tuhan Yesus begini, apabila, Matius 18 ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegur dia di bawah 4 mata. Itu ya, jadi ini penting bagi kita. Jangan mempermalukan orang itu, kata Tuhan. Jangan langsung mengumumkan, nih ya, oh si ini begitu, si ini enggak. Harus ngobrol. Anda harus bisa menolong, membimbing orang itu secara rohani, secara pribadi. Ya. Ada pertemuan 4 mata, orang lain tidak tahu, Anda menegur. Jangan menegur lewat medsos, ya. Jangan menegur lewat Twitter, itu bukan menegur, itu namanya pengumuman. Kita tidak dibiasakan oleh firman Tuhan untuk mempermalukan martabat orang, tapi karena itu gembala sidang atau pendeta bisa memanggil dan ngobrol secara pribadi. Kalau masalahnya beres ya sudah, masalahnya selesai ya sudah. Tidak perlu diumumkan kepada jemaat.
Tapi kalau masalahnya tidak selesai, kata firman Tuhan ayat 16, jika dia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkaranya itu tidak disangsikan. Jadi memang harus ada pertolongan. Kalau nggak bisa selesai dengan Pak Pendeta, gembala bisa panggil saksi yang lainnya untuk ngobrol. Tapi saksi yang lainnya harus tahu caranya ngobrol, bukan dia merekam dan menyebarkan obrolan itu, tidak. Sangat privasi, sangat privasi. Karena itu ya, ada saksi. Kalau di antara hamba-hamba Tuhan untuk menyelesaikan juga tidak bisa diselesaikan. Dan orang-orang yang menyelesaikan juga di bawah catatan orang itu terpuji, dapat menjaga rahasia. Orang-orang yang secara kerohanian punya cinta yang besar, ya, dia tidak dihadirkan sebagai saksi untuk menjadi pendakwa umum, tapi Anda diminta menolong untuk mendengar dan mendoakan dan saling menyokong. Jadi saudara, waktu itu dilakukan pembicaraan pendeta dan saksi yang lain, 2 atau 3 orang yang dipercaya, dan masalahnya selesai, ya sudah selesai. Tapi kalau masalahnya tidak bisa selesai, ya Alkitab berkata ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, ya anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Waduh, keras sekali ya, Tuhan Yesus sendiri nih yang ngajar seperti ini, ya. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan seperti ini. Tujuannya supaya orang itu bisa bertobat kembali, orang itu merasakan kasih dan bimbingan. Ingat ini baik-baik. Jadi teguran itu tidak muncul daripada dendam. Teguran atau disiplin itu tidak muncul daripada iri hati. Tidak muncul karena orang itu memiliki persoalan-persoalan pribadi dengan saudara dan saya atau dengan gereja, dengan siapapun, tidak. Tapi demi menolong orang itu melihat kebaikan Tuhan. Dia terlepas daripada segala kesalahannya. Jadi dosa yang spesifik dan yang khusus bukan, ya. Ada orang yang bertanya, saya Pak, bagaimana kalau orang itu tidak Kristen lagi, dia pindah dan dia mencaci maki nama Tuhan dan nama gereja di mana-mana. Ya, saudara, itu bisa terjadi di mana saja, ya. Tapi kita tidak akan menuntut orang itu. Orang itu harus bertobat. Kita menolong orang itu untuk bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat-ayat ini menolong kita mengerti tahapan-tahapan itu, bagaimana kita membimbing orang itu. Nah, dan ayat ini bilang dia dikucilkan. 1 Korintus 5 itu tadi bilang ayat yang kelima, kucilkan dia. Tapi apa tujuannya pengucilan itu? Tadi saya sudah sampaikan. Tujuannya untuk membimbing orang itu bertobat agar tubuhnya boleh binasa, kedagingannya dilepaskan dari orang itu, tapi tabiat rohaninya dimunculkan. Nah, yang lebih repot lagi adalah tanggung jawab orang yang membimbing. Orang itu bukan saja bertugas untuk menolong orang itu, tapi membimbing sampai orang itu dapat bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kenapa harus ada pendisiplinan? Agar rohnya diselamatkan, agar orang itu dapat diselamatkan. Saudara, bagian ini bagian yang seringkali diabaikan oleh kita pada hari ini. Kita menolong orang supaya orang mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan jangan sampai orang itu tidak diselamatkan karena dosa-dosanya. Ya, nah, saya ingin bilang begini, saudara, dari seorang pengkhotbah baptis namanya Pak Charles Spurgeon bilang, sangat dikasihi Allah tidak berarti tidak mendapat disiplin darinya. Saudara mungkin ingat juga surat Ibrani bilang, anak-anak Tuhan itu anak-anak yang sering dididik sehingga tidak menjadi anak-anak gampang. Supaya tidak menjadi anak-anak gampang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bagian-bagian yang menarik ini untuk kita memahami bahwa pendidikan disiplin gereja atau ketegasan gereja adalah ketegasan dan dilandaskan dengan kasih supaya orang itu mengalami pertobatan. Dan gereja harus membimbing, bukan saja menuding. Kita harus membimbing orang itu, menolong orang itu
dan orang itu martabatnya jangan dipermalukan, tapi ditolong sehingga dia mendapatkan suasana yang secara rohani menolong orang itu bertobat dari dosanya dan kembali kepada Tuhan dan firman-Nya. Bagian yang kedua, saudara, bersikap tegas itu dengan cara kita, ayat ini bilang orang-orang yang seperti ini ada di gereja. Dalam 1 Korintus pasal 5, di gereja Korintus hiduplah orang-orang yang memang tidak merasa itu sesuatu kesalahan. Dia kumpul dengan ibunya, dia berzina dengan istri ayahnya, dan dia merasa itu tidak dosa. Nah, ini persoalan besar. Kalau itu orang itu tidak berdosa. Alkitab bilang, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghakimi seluruh adonan? Tidak tahukah kamu bahwa sedikit saja dosa merusak banyak hal? Karena itu kata Alkitab, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi waktu ayat ini kita belajari, ayat 7, 8, 9, yang ke-10, kita belajar bersama-sama bahwa bersikap tegas dengan cara kita meminta orang-orang itu untuk bertobat dan memberi kesempatan orang-orang itu untuk memikirkan hidupnya, ya. Rasul Paulus bilang dalam ayat 9 sampai 10 begini, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Orang-orang cabul yang ada di dalam persekutuan. Mereka memang harus ditolong, diinsyafkan. Mereka harus disadarkan kesalahan mereka. Dan yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia, kata Rasul Paulus. Atau dengan semua orang kikir, penipu, atau semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Tapi kutuliskan kamu ialah supaya orang jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ya, jadi ini berarti orang-orang yang sudah percaya pada Tuhan Yesus, sudah di dalam gereja, saudara, tapi tetap hidup di dalam kejahatan seperti incest tadi. Saudara dan saya harus menolong orang itu supaya orang itu insyaf dan orang itu sadar bersama-sama. Memang persoalan ini persoalan yang berat karena di zaman dimana dunia makin maju, kita hidup dalam dua hukum, ya. Satu hukum firman Allah ini dan dua hukum dunia ini, ya, hukum positif Indonesia. Saudara juga kita harus berhati-hati dan berhikmat. Karena kadang-kadang kalau kita misalnya ya menegur seseorang dan menegur di depan umum ada saksi, ya, dan orang itu marah dan merasa difitnah oleh pendetanya diperkarakan di hadapan hakim dan pendetanya bisa dipenjara karena merugikan nama baik orang itu. Ada pasal-pasal. Tapi secara rohani sebetulnya maksud pendeta, maksud persekutuan bukan untuk menghakimi tapi menolong. Itu diperlukan, ya, ini pemuda-pemudi ingat ini, ya. Itu diperlukan ketika kita menjaga jarak dengan orang-orang yang memang selalu membuat persoalan di dalam dosa yang berkutat, dalam dosa yang sama. Kita harus menolong orang itu dengan tidak bergaul dengan dia, tetapi juga harus tetap mengasihi orang-orang tersebut. Nah, bagian ini saya harap menolong kita mengerti bersama-sama. Ternyata memang ketika kita belajar dari pasal yang kelima, konteks gereja, konteks persekutuan Kristen ini, Paulus memang sedang berbicara tentang sikap dan tindakan orang Kristen bukan sebagai pribadi-pribadi orang Kristen, tapi secara kolektif sebagai gereja. Secara kolektif sebagai gereja lokal, gereja setempat. Sebenarnya menunjuk tentang bagaimana gereja harus menghadapi anggota-anggotanya yang melakukan dosa yang sudah dilarang oleh Tuhan. Saudara, di gereja kita bagaimana? Pertanyaannya gitu, ya. Di gereja kita bagaimana? Di gereja kita menerapkan Matius 18 ayat 15 sampai 20. Ya, di anggaran dasar gerejanya ditulis. Anggaran dasar gereja itu adalah aturan organisasi untuk mengatur pelayanan gereja dan pembinaan di gereja ini. Nah, di dalam organisasi gereja ngikutin Matius 18 seperti itu, ya. Pembinaan, saya bacakan ya, pembinaan dan disiplin anggota gereja dilakukan ketika
anggota gereja jatuh ke dalam kemurtatan, istilah di sini ya. Kesalahan yang seperti incest tadi juga termasuk di dalamnya. Menegur empat mata, ya. Bila menegur empat mata tidak berhasil, maka dibawa ke rapat panitia keanggotaan yang terdiri dari para diakon, memberi penjelasan, pembinaan. Sekali lagi intinya pembinaan, bukan penghakiman. Lalu bila upaya ulang itu tidak dilakukan dan tidak berhasil, baru dibawa ke dalam satu rapat gereja. Bapak Ibu, ini memang berat bagi banyak orang sekarang. Disiplin gereja ini juga memang agak jarang dilakukan. Tapi marilah kita ingat peringatan Alkitab ini ya. Karena kata Alkitab ya, sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimana kesudahannya, kata Alkitab. Bagaimana kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya akan Injil Allah. 1 Petrus 4 ayat 17. Jadi memang segala sesuatu lahir dari diri gereja. Makanya disebut gereja kita ini adalah gereja yang lahir dari satu reformasi Kristen ya, di abad 14. Sehingga kita ini disebut gereja reformasi. Gereja yang hidup dalam reformasi, artinya pembaharuan. Maka gereja harus selalu membaharui diri. Saudara pemuda-pemudi juga selalu memperbarui diri. Saya belajar dan saya ingin memperbaharui diri saya setiap hari. Mohon ampun pada Tuhan, mohon Tuhan mengajar untuk mengoreksi diri dan selalu berubah. Selalu ada step-step yang kita hadapi dalam setiap hidup. Kita harus berubah setiap hari, harus berubah setiap hari, harus berubah. Ketika kita menengok 7 hari lalu dengan hari ini kita berbeda. Ketika kita menengok 1 hari lalu dengan hari ini pasti berbeda. Jadi mari ke kelas pemuda kita belajar bersama-sama dari 1 Korintus 5 ini, supaya kita memang belajar menegur dengan kasih sebagai kolektif, bukan sebagai pribadi, sebagai jemaat. Dan juga kita harus menegakkan disiplin dalam Matius 18 seperti ajaran Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Berkatilah teman-teman kami yang belajar hari ini, supaya dapat memahami pelajaran yang disampaikan dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat 1 sampai 13 dan juga Matius 18. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mohon pimpinanmu untuk anak-anakmu yang sedang kuliah, yang sedang bekerja. Tuhan memimpin mereka. Amin.